Kapitayan, agama leluhur Nusantara yang eksis jauh sebelum masuknya agama-agama besar. Kapitayan adalah kepercayaan asli bangsa Jawa yang diyakini sudah ada sejak zaman prasejarah. Nama Kapitayan sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, Taya, yang artinya tak terbayangkan, tak terlihat atau mutlak. Ini merujuk pada keyakinan mereka terhadap Tuhan yang tidak berwujud, tidak bisa dilihat, namun tetap diyakini keberadaannya dalam hati. Sebelum agama Hindu dan Buddha masuk, masyarakat Jawa memegang teguh keyakinan ini. Kapitayan berpusat pada pemujaan satu Tuhan yang disebut Sang Hyang Taya, yang berarti kosong atau tidak ada. Meskipun terdengar aneh, konsep kosong ini bukan berarti Tuhan tidak ada sama sekali. Justru ini menggambarkan bahwa Tuhan adalah sesuatu yang saking agungnya, ia tidak bisa dijangkau oleh panca indera atau pikiran manusia, sehingga disebut Taya atau kosong. Untuk disembah, Sang Hyang Taya memiliki nama pribadi dan atribut yang disebut Tu atau To, yang berarti kekuatan magis dan bersifat supranatural. Tu atau To bersifat singular, satu entitas. Tu umumnya disebut dengan nama Sang Yang Tunggal dan memiliki dua sifat, kebaikan dan kejahatan. Tu yang baik umumnya dikenal sebagai Tuhan dan disebut Sang Yang Wenak. Tu yang jahat disebut Sang Yang Manik Maya. Dengan demikian, Sang Yang Wenak dan Sang Yang Manik Maya pada hakikatnya hanya sifat Sang Yang Tunggal. Semua aspek ini bersifat supranatural dan tidak dapat didekati dengan panca indera dan pikiran, hanya karakternya yang diketahui. Kekuatan Sang Hyang Taya terwakili di berbagai tempat, seperti pada batu, monumen, dan pohon. Persembahan dilakukan di tempat-tempat ini bukan untuk memuja batu, monumen, atau pohon, tetapi untuk mencerminkan pengabdian kepada Sang Hyang Taya yang kekuatannya terwakili di tempat-tempat tersebut. Agama Kapitayan tidak mengenal adanya Tuhan seperti dalam agama Hindu. Karena Sang Hyang Tunggal bersifat supranatural, untuk memujanya dibutuhkan sarana yang dapat dijangkau oleh panca indera dan pikiran manusia. Dalam ajaran Kapitayan, terdapat kepercayaan yang menyatakan bahwa kekuatan supranatural Sang Hyang Taya yang disebut Tu atau To tersembunyi dalam segala sesuatu yang bernama Tu atau To. Para pengikutnya meyakini keberadaan kekuatan supranatural dalam watu, tugu, tutuk, tunda, tulang, tunggul, tuwak, tuk, tuban, tumbak, tunggak, tulup, tungkup, turumbukan, untu, pintu, tutut, topeng, tosan, topong, toparem, towok, toya. Dalam memuja Sang Hyang Taya melalui cara-cara ini, umat memberikan sesaji berupa tumpeng, tunggal, tumbu, tukung, tut, atau melalui sesuatu yang diyakini mempunyai kekuatan supranatural. Seorang pemuja Sang Hyang Taya yang dianggap saleh akan dikaruniai kekuatan supranatural positif yang disebut tuah dan negatif yang disebut tulah. Ratu atau datu merupakan perwujudan kekuatan supranatural Sang Hyang Taya. Mereka yang telah dianugerahi tuah dan tulah dianggap berhak menjadi pemimpin masyarakat, yang disebut ratu atau datu, sang penguasa. Bagi mereka yang telah dianugerahi tuah dan tulah, gerak hidupnya akan ditandai oleh kekuatan tersembunyi dari rahasia ilahi Sang Hyang Taya. Dalam pemujaan Sang Hyang Tunggal, para pengikut Kapitayan menyediakan persembahan seperti tumpeng, tumpi atau kue yang terbuat dari tepung, tumbu atau keranjang persegi yang terbuat dari anyaman bambu untuk tempat bunga,
tuak atau arak, atau tupung sejenis ayam di tempat-tempat suci. Kekuatan magis Sang Hyang Tunggal tersembunyi dalam segala sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan supranatural, seperti tungkup, tunda, watu, tugu, tunggak, tuk, tuban, turumbukan, dan tutup. Para pengikut Kapitayan yang memiliki niat melakukan tujuh atau ramalan atau kebutuhan mendesak lainnya akan memuja Sang Hyang Tunggal dengan persembahan khusus yang disebut tunggal. Sebaliknya, pemujaan Sang Hyang Taya secara langsung umumnya dilakukan oleh pendeta Kapitayan dan berlangsung di sanggar, bangunan persegi panjang beratap tumpang dan sebuah lubang di dinding yang dikenal sebagai tutup atau lubang serup, merupakan simbol kekosongan Sang Hyang Taya. Dalam memuja Sang Hyang Taya di sana, pendeta Kapitayan mengikuti aturan-aturan tertentu. Pertama, pendeta yang memuja melakukan tulajek atau berdiri diam menghadap tutup lubang serup dengan kedua tangan diangkat menghadapkan Sang Hyang Taya dalam tutup atau jantung. Setelah merasakan Sang Hyang Taya bersemayam di jantung, kedua tangan diturunkan dan didekapkan ke dada, tepat di jantung. Posisi ini disebut swadikep atau menahan diri. Proses tulajek dilakukan dalam waktu yang relatif lama. Setelah itu, pemujaan dilanjutkan dengan posisi tungkul atau membungkukkan badan melihat ke bawah, yang juga dilakukan dalam waktu yang relatif lama. Kemudian diikuti dengan posisi tulumpak atau berlutut dengan kedua tumit digenggam. Terakhir, dilakukan posisi tundem atau bersujud seperti bayi dalam kandungan ibunya. Selama menjalankan ritual tersebut lebih dari 1 jam, para spiritualis Kapitayan berusaha menjaga kelangsungan keberadaan Sang Hyang Taya yang telah dimakamkan di tutut atau hati mereka. Nilai-nilai keagamaan Kapitayan dianut oleh para wali songo dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Konsep tauhid dalam Kapitayan tan kena kinaya ngopo tidak dapat dilihat, tidak dapat dipikirkan, tidak dapat dibayangkan, dia melampaui segalanya, serupa dengan konsep tauhid dalam Islam. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Wali Songo juga menggunakan istilah sembahyang atau menyembah Sang Hyang Taya dalam mengenalkan ibadah agama Islam atau sholat. Dalam konteks tempat ibadah atau sembahyang di Kapitayan, istilah sanggar merujuk pada bangunan 4 persegi dengan lubang kosong di dindingnya sebagai simbol Sang Hyang Taya. Istilah ini digunakan oleh wali songo untuk merujuk pada istilah masjid dalam agama Islam. Dalam tradisi Kapitayan, upawasa atau puasa adalah ritual tidak makan dari pagi hingga malam. Wali songo menggunakan istilah ini untuk mewakili siam atau puasa dalam Islam. Istilah poso dino pitu dalam tradisi Kapitayan yang berarti puasa pada hari kedua dan kelima sangat mirip dengan bentuk puasa dalam Islam pada hari Senin dan Kamis. Tradisi tumpengan Kapitayan juga dijalankan oleh wali songo dalam perspektif Islam sebagai sedekah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kapitayan tidak hilang begitu saja. Ajaran dan praktik-praktiknya sebagian besar melebur dan beradaptasi dengan Islam, menciptakan perpaduan budaya dan agama yang unik di Nusantara. Ini menunjukkan betapa toleran dan cerdasnya leluhur kita dalam menerima perubahan tanpa harus kehilangan identitas aslinya.